dengan menggunakan sistem vortex, jadi air akan berputar dan akan turun ke bagian bawah. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Nilaku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi mengenai metode RAS yang akan saya gunakan di kolam terpal saya yang baru. Belajar dari kesalahan kolam terpal saya yang di belakang ini, dengan ukuran yang lumayan besar dan hanya menggunakan filter 1 ember, saya rasa tidak mampu. Jadi masih banyak kotoran dan masih banyak meninggalkan sisa amoniak yang ada di airnya. Setelah saya baca beberapa referensi di internet, hari ini saya akan mencoba dengan menggunakan metode RAS, menggunakan 3 ember besar seperti yang ada di belakang saya ini. Ember pertama akan saya gunakan sebagai filter mekanik, ember kedua dan ketiga masing-masing berfungsi sebagai filter biologis. Apa aja di dalamnya? Yuk kita lihat. Di ember pertama, ini saya bikin jalur air masuk dari sebelah sini, kemudian dengan menggunakan sistem vortex, jadi air akan berputar dan akan turun ke bagian bawah. Di ember pertama saya juga kasih lubang di bagian paling bawah, tujuannya supaya dapat membuang air secara rutin dengan mudah. Dengan sistem vortex seperti ini, kotoran yang berat, yang kasar akan mengendap dan turun di bawah, kemudian akan secara rutin kita buang melalui pipa pembuangan yang sudah disediakan. Isi dari filter pertama ada jaring nelayan. Di sini saya menggunakan jaring nelayan. Dan juga brush. Ini yang biasa dipakai di kolam koi ya. Ini cukup efektif dalam menghambat kotoran-kotoran yang besar yang bisa kita tahan supaya tidak lanjut masuk ke ember yang kedua. Jadi harapannya begitu masuk ember yang kedua, air sudah bersih dari kotoran-kotoran yang padat, sehingga filter biologis akan bisa lebih maksimal dalam memprosesnya. Jadi seperti ini penampakannya. Ini filter mekanis yang saya gunakan. Jadi efektif untuk menangkap kotoran-kotoran yang sifatnya padat ya. Untuk kemudian pipa yang di sini, setelah air naik ke atas, pipa yang di sini akan mengalirkan air ke bawah ke ember yang kedua. Di ember yang kedua ini isinya adalah bioball. Jadi hanya bioball saja isinya. Kemudian konsepnya juga sama, setelah air naik ke atas dari sini, dia akan disalurkan ke ember ketiga. Ember ketiga ini saya menggunakan metode MBBR ya, moving bed. Jadi di dalam situ ada kaltness sebanyak 1 kilo. Untuk kemudian kita kasih aerator di sini, sehingga kaltnessnya akan bergerak naik turun, akan menciptakan sebuah lingkungan air dengan kondisi yang penuh dengan oksigen. Kemudian akan kita alirkan airnya kembali ke kolam. Jadi secara garis besar seperti itu filternya. Inilah penampakan lengkapnya setelah diaktifkan. Ini bioball. Ini kaltness. Dan keluar